harus tegas. Orang ini harus dimintai pertanggungjawaban atas omongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Di akhir Ramadan lagi-lagi ada peristiwa yang luar biasa. Ada sosok ustadz ini. Ya, kenapa saya katakan ustadz? Karena casingnya kan, dengan berjenggot, dengan lengkap performance seorang ustadz. Tapi lagi-lagi apa yang disampaikan sama sekali tidak menunjukkan dia seorang ustadz. Dengan tegasnya dia menyatakan bahwa ada orang-orang tertentu, dia sampai menyebut nama, ada Ade Armando, ada Abu Janda, ada Deddy Siregar yang katanya dibayar oleh negara, dibayar oleh pemerintah dengan uang APBN. Makanya Ade Armando contoh, Pak Ade Armando ini orang Minang loh, dosen Universitas Indonesia, UI, Muslim, tapi ditugasi oleh pemerintah untuk melecehkan Allah, untuk melecehkan Rasulullah, melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran, melecehkan ulama. Pertanyaannya, di Indonesia ini kan ada undang-undang KUHP pasal 156A tentang penodaan agama. Indonesia kan negara hukum. Kira-kira pernah Ade Armando ditangkap? Tidak pernah. Karena dia ditugasi oleh negara. Abu Janda, pernah tidak dia tangkap? Karena dia ditugasi oleh negara untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Denny Siregar ditugasi oleh negara untuk melecehkan Islam, melecehkan ulama, melecehkan Al-Quran. Dia tokoh Syiah. Denny Siregar digaji oleh pemerintah 74 miliar, diambilkan dari APBN untuk melecehkan Allah, untuk melecehkan Nabi, untuk melecehkan Islam. Ini utak apa kalau kayak gini? Dia justru blunder ketika dia mengatakan ini negara hukum. Tapi Anda yang sampaikan itu justru menunjukkan Anda sedang di wilayah yang tanpa hukum. Ngomong kayak gitu harus berdasar. Misalkan dia mengatakan Ade Armando tidak pernah dihukum, dia sampai menyebut soal KUHP, kan proses hukum ada. Tuh, ini yang menjadikan tidak selesainya soal konflik, soal persoalan internal agama, ya orang-orang kayak gini. Orang-orang yang mengatasnamakan Islam, orang-orang yang menganggap dirinya paling Islam. Kalau berbeda berarti dia melecehkan agama. Apa nggak sadar bahwa yang di pemerintahan juga banyak ulama yang modelnya lebih pintar dan lebih alim daripada ente. Aduh, bisa ya orang kayak gini. Harusnya dia sadar. Dia ngomong kayak gitu dibiarkan tanpa dipertanggungjawabkan. Maka saya memperingatkan, ini orang yang casingnya ustadz itu ngomongnya harus dipertanggungjawabkan. Ketika dia sudah menyebut personal, dia bahkan sudah menyebut dengan sangat yakin, mengatakan bahwa ini dibayar oleh negara. Dia dengan sangat yakin menyebut nominal sampai miliar, hanya untuk persoalan melecehkan agama. Oke. Ini orang sama sekali tidak menganggap bahwa orang-orang yang di pemerintahan ini juga orang yang alim. Sama sekali dia tidak menghitung orang-orang yang di jajaran Nahdlatul Ulama terutama. Mungkin dianggap orang yang tidak paham agama. Dia menganggap dirinya yang paling menguasai Islam.
Masya Allah, ada ya orang kayak model-model kayak gini. Maka sekali lagi harus tegas, orang ini harus dimintai pertanggungjawaban atas omongannya. Benarkah apa yang dia sampaikan bahwa ada orang yang dibayar pemerintah hanya untuk melecehkan agama, bahkan dia menganggap sampai melecehkan Allah, melecehkan Nabi? Harus dipertanggungjawabkan omongan itu. Sekali lagi harus dipertanggungjawabkan itu. Kalau ini dibiarkan, nanti masyarakat menganggap bahwa omongan orang ini menjadi omongan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.